فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وبارك لنا في عملنا ووظيفتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن بالمعروف إنك أنت الغفور الرحيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pengajian kita pagi hari ini masih membaca Sirah Nabawiyah yang di tema judul besarnya adalah Perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Di antara peristiwa perang penting yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga bisa menandai nanti kemenangan Islam di Madinah. Setelah beberapa pembahasan bulan lalu kita sampai pada upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengurangi tekanan Madinah karena strategi pertahanan dengan menggunakan parit. Ini kalau yang dalam teknologi perang zaman dulu kan orang bikin benteng. Sampai kita pun di Indonesia di sejarah lama kita masih pakai benteng. Ada benteng Portugis, ada benteng Rotterdam, ada benteng macam-macam karena itu adalah strategi pertahanan. Nah, yang dipakai dalam perang Ahzab ini Madinah menggunakan strategi bukan benteng tapi parit. Itu yang bisa mengurangi gerakan lawan, gerakan musuh untuk melakukan penyerangan. Tetapi strategi ini tidak bisa mengalahkan lawan. Membuat orang bisa bertahan, tapi lawan gimana cara mengalahkannya? Maka di antara Nabi lakukan adalah dengan mengurangi kekuatan pasukan Ahzab, yaitu dengan memulangkan, memecah kekuatan yang tadinya ada Bani Ghatfan, tentara bayaran yang 6.000 orang, lalu koalisi Makkah dengan seluruh kekuatannya 4.000-an sehingga 10.000, maka Nabi berhasil jadi memulangkan 6.000 pasukan dengan kompensasi bahwa nanti pasukan Ghatfan ini akan mendapatkan sepertiga panen korma Madinah. Jadi dijanjikan itu dan akhirnya Ghatfan pulang. Pasukan tinggal 4.000-an. 4.000-an yang terdiri juga dari suku-suku di Makkah, terutama kekuatan orang Quraisy, dan masih ada kekuatan yang terhubung antara pasukan Ahzab ini dengan Yahudi Madinah, Bani Quraidah. Maka Nabi juga menggunakan strategi yang kita bahas bulan lalu dengan mempersilahkan sahabat Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghatfani untuk melakukan provokasi, memecah belah agar antara orang Quraisy dengan orang Yahudi ini saling tidak percaya. Jadi saling tidak percaya. Kalau cara memecah kekuatan, kalau mereka saling percaya kan kuat. Maka yang dilakukan oleh Nu'aim ibnu Mas'ud al-Ghatfani adalah dengan menumbuhkan rasa saling tidak percaya kepada antara satu dengan yang lain. Sehingga misalnya, jadi karena saling tidak percaya, orang Yahudi mulai menarik diri. Ya, kemudian juga Quraisy juga mulai berhitung, nih, kalau mereka terus bantu Yahudi, nah nasibnya gimana nanti? Sampai akhirnya mulailah ada keretakan hubungan di antara pasukan koalisi ini. Ini usaha yang Nabi lakukan secara zahir.
Tapi ada usaha lain yang juga Nabi lakukan dalam setiap kesempatan adalah dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditadarru, memohon dengan sangat. Kalau dalam peristiwa perang Badar sampai disebut dengan istighosah. Ittastaghitsuna rabbakum. Istighosah itu adalah doa dengan agak memaksa. Makanya sering kita di masyarakat kita ada menggunakan istilah istighosah. Doa bersama-sama memohon kepada Allah dengan sangat-sangat memohon. Yang sampai kalau bahasanya itu, ya Allah kalau kau tolong lagi, nggak ada lagi agama di muka bumi ini. Sampai pada tingkat jadi permohonan kepada Allah dengan sangat-sangat memohon. Ini kalau dalam peristiwa di perang Ahzab disebutkan Nabi melakukan tadarru, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melibatkan seluruh perasaan kaum muslimin di Madinah saat itu yang digambarkan dalam surah Al-Ahzab. Situasinya misalnya dalam surat Al-Ahzab ke-10 ada firman Allah, idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa. Ada situasi sampai kaum muslimin saat itu dengan tekanan, di serangan dikepung musuh yang udah hampir sebulan lebih. Nggak kebayangkan kalau misalnya orang dikurung lebih dari sebulan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi terkurung sebulan nggak bisa berbuat apa-apa, sampai untuk buang hajat pun mengalami kesulitan. Jadi sampai digambarkan bahwa ketakutan mereka menyesak sampai ke tenggorokan. Hingga ada sebagian kaum muslimin yang mulai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang ini kondisinya ya udah mosok lebih masih dalam kondisi ketakutan yang belum ada kabar, belum ada titik terang jalan keluar. Maka Nabi SAW terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada di antara kaum muslim yang bertanya, "Ya Rasulullah, hal min syai'in naquluhu faqad balagatil qulubul hanajira." Ya Rasulullah, apakah ada doa yang bisa kita baca, yang bisa kita ucapkan? Karena ketakutan yang kami alami udah sampai ke tenggorokan, udah mencekam sekali suasananya ini. Ya Rasulullah, ada nggak sih bacaan untuk kita? Lalu Nabi mengajarkan, faqala na'am. Nabi sampaikan, iya, bacalah, Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Jadi Nabi mengajarkan kalimat pendek, doa, Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Jadi kalau diartikan, Allahumma ya Allah, ustur, tutupilah auratina, aurat, kekurangan kami, kelemahan kami. Aurat itu kan sesuatu yang nggak boleh kelihatan oleh orang lain. Jadi kelemahan yang kita sembunyikan. Ya semua orang kita punya namanya kekurangan. Maka doa yang Nabi ajarkan kepada kaum muslimin ketika itu, ya Allah, Allahumma stur auratina, ya Allah, tutupilah kekurangan kami. Sebab kalau kekurangan ini ketahuan oleh musuh, bisa dieksploitasi habis-habisan. Dan dalam ilmu perang itu ya, ilmu pertandingan apapun, begitu ada kelemahan yang ketahuan, ya udah, itu akan menjadi titik kekalahan. Maka doanya adalah, ya Allah, tutupilah kekurangan kami, wa amin rawatina. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepada kami dari ketakutan yang kami alami. Secara manusiawi gimana nggak takut? Jumlah penduduk Madinah nggak sampai 10.000. Dijumlahkan dari yang paling sepuh sampai yang baru lahir,
nggak sampai 10.000 laki wanita semuanya. Ini dikurung oleh pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000, dah lebih dari sebulan belum juga selesai. Itu kan ketakutan yang sampai ke tenggorokan. Maka Nabi mengajarkan doanya, wa amin rawatina. Betapapun orang itu takut, tapi kalau nggak tampak ketakutannya, itu kan kalau misalnya kalau zaman kita kecil dulu gitu kan, kalau orang berkelahi takut, dia takut, nggak takut, padahal sebenarnya takut. Jadi kalau orang itu nggak tampak ketakutannya, maka akan membuat orang lain musuhnya menjadi takut. Tapi kalau orang itu kelihatan takutnya, ya musuh makin seneng ya. Coba aja kan. Jadi kalau ada, ya kalau anak-anak kecil itu kalau ada teman yang ketakutan kan makin suka digodain. Nah makanya salah satu doa kepada Allah adalah agar rasa takutnya itu juga diganti dengan menjadi kelihatannya rasa aman, tenang-tenang saja. Makanya cukup, orang takut cukup ada di hati misalnya, tetapi yang tampak itu ya jangan sampai kelihatan ketakutan kita itu kelihatan orang lain. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kaum muslimin saat itu. Jadi Nabi tidak memungkiri bahwa kaum muslimin Madinah juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi ya, berdoa kepada Allah agar Allah menghadirkan, Allah menurunkan rasa tenang, rasa aman, sehingga ketakutan yang ada di hati kaum muslimin itu nggak kelihatan oleh musuh. Wa amin rawatina. Ini diantara bacaan yang Nabi ajarkan kepada kaum muslimin. Nah, kemudian ada juga yang doa yang juga sering kita tirukan di dalam menghadapi sesuatu sulit yang diceritakan dalam kitab Sahihain Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibnu Ubay, hadis dari Abdullah ibnu Abi Aufa, qala, kata Abdullah ibnu Abi Aufa, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-ahzabi faqala Allahumma munzilal kitab sari al-hisab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Dalam kitab Al-Bukhari, Kitabul Maghazi, doa Nabi dalam perang Ahzab yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma ya Allah munzilal kitab, Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, kitab suci. Ada di riwayat yang lain dikatakan wa mujriyas sahab, Allah yang menggerakkan awan. Nah, dari riwayat itu sari al-hisab, Allah yang sangat cepat perhitungannya. Nabi minta ihzimil ahzab, ya Allah kalahkanlah pasukan Ahzab, hancurkanlah pasukan Ahzab. Allahumma ya Allah ihzimhum, ya Allah hancurkan mereka, kalahkan mereka. Wa zalzilhum, ya Allah goncanglah, jadi goncangkanlah mereka, dibikin goncang, dibikin zilzal, sehingga yang tampaknya tadi kuat, kokoh menjadi berantakan. Nah, doa Nabi yang kata Syekh Mubarakfuri, kata para ahli sirah termasuk ahli As-Sabuni, fastajaballahu subhanahu du'a nabiyhi, maka Allah kabulkan doa nabinya ini. Tapi doa ini setelah tadi ketakutan yang lebih dari sebulan melanda kaum muslimin, Allah kabulkan doanya, dan mulailah tanda-tanda kemenangan itu datang. Jadi tanda-tanda kemenangan itu datang. Jadi pasukan Ghatfan udah mulai meninggalkan Madinah. Kemudian mulai ada rasa saling curiga di antara mereka, dengan mulai kelihatan saling menyalahkan satu di antara yang lain. Jadi kan mulai saling curiga, saling tidak percaya, saling menyalahkan. Maka
Jadi di antara bentuk pertolongan Allah yang juga diturunkan adalah ada datang angin kencang yang nanti menerpa Madinah. Ini musim dingin yang sangat dingin. Kalau yang pernah mengalami datang ke Madinah di musim dingin, kan dinginnya beda dengan dingin Makkah. Jadi kalau sekitar bulan Desember, Januari itu kan dinginnya agak lumayan. Nah, begitu udah musim dingin yang demikian, jadi diterpa angin kencang, lalu di antara mereka juga ada saling tidak percaya. Ini yang disebut Allah dalam ayat ke-9 surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum idja'atkum junudun fa'arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah. Udkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idja'atkum junudun. Ketika telah datang kepada kalian tentara, pasukan yang Allah turunkan, dan ini juga menjadi salah satu ujian iman yang tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Karena kalau orang imannya nggak bagus, mendapatkan kelapangan setelah kesulitan. Ini kalau dalam surah Hud dan lain-lain, orang kalau imannya nggak bagus, orang yang mendapatkan kemudahan setelah mengalami kesulitan, ini cenderung akan lupa diri. Jadi orang udah kelamaan miskin tiba-tiba kaya. Nah, jadi OKB misalnya gitu kan. Orang yang kelamaan sedih tiba-tiba senang, lupa diri. Makanya Allah ingatkan dalam peristiwa ini, setelah tekanan yang sekian lama lebih dari sebulan menakutkan kaum muslimin itu, baru datang titik cerah pertolongan Allah. Allah ingatkan itu adalah nikmat Allah atas kalian. Idja'atkum junudun. Ketika datang kepada kalian ada pasukan Ahzab yang jumlahnya besar, fa'arsalna alaihim riha. Lalu kami kirimkan kepada pasukan itu, dihancurkan dengan angin. Jadi dihancurkan dengan angin keras, angin kalau sampai nanti dalam cerita Al-Qurtubi dari tafsir ayat ini, kata Al-Qurtubi, wa kanat hadirrih mu'jizatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angin ini adalah merupakan salah satu mukjizat dari Allah kepada Nabi. Di mukjizat itu adalah karunia Allah diberikan kepada nabinya. Nabi sendiri nggak bisa membuat mukjizat. Kalau Allah nggak kasih, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti misalnya tongkat Nabi Musa. Kalau nggak Allah kasih mukjizat pada Nabi Musa menjadi ular, tetap aja tongkat itu yang Nabi Musa pakai untuk ngangon kambing. Nah ini Allah berikan mukjizat kepada Nabi. Jadi sampai Nabi SAW wal muslimin kanu qoriban minhum. Karena Nabi dan kaum muslimin ini sangat dekat dengan dengan tentara musuh itu. Walam yakun bainum illa ardul khandaq. Jadi nggak ada yang memisahkan antara pasukan besar yang disebut dengan junudun, pasukan Ahzab itu, dengan kaum muslim kecuali hanya parit. Nah, mukjizatnya meskipun terkurung selama 1 bulan, kaum muslimin tetap selamat, sehat walafiat, tidak mengalami tekanan, tidak mengalami serangan yang pasti. Wala khaira lahum indah wala khaira indahum laha. Dan justru pasukan yang mengepung itu nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Jumlah mereka besar, mereka kuat, tapi nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, datanglah kemudian, datang angin yang Allah kirimkan, fa'arsan alaihim riha wa junudan lam tarauha, dan tentara yang kalian tidak melihatnya.
Nah, kata Imam Al-Qurtubi, wa ba'asallahu alaihimul malaikah. Maka Allah kirimkan kepada pasukan Ahzab itu sebagai mujizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para malaikat, faqala atil autad. Malaikat yang kemudian mencabuti pasak-pasak tiang-tiang tenda. Jadi memang bentuknya kelihatannya cuma angin, tapi angin bisa mencabut pasak-pasak tenda. Itu kalau dalam Al-Quran itu bukan kerjaan angin, tapi ini kerjaan para malaikat. Ya kalau yang mencabut malaikat, sekuat apapun pasak itu ditancapkan, tenda sekuat apapun dibangun, kalau malaikat yang berkehendak, yang ditugaskan, bereslah semuanya. Jadi kata Al-Qurtubi, para malaikat itu tuh faqala atil autad. Para malaikat mencabuti tiang-tiang tenda, pasak, tali, semuanya dicabut semuanya. Wa qata'at atnabal fasatid. Dan para malaikat itu pun memotong tali-tali yang dipakai buat mengikat tenda. Sehingga ya berantakan betul-betul berantakan. Bukan seperti berantakannya hanya terpaan angin, tapi ada kerjaan para malaikat. Bahkan wa'at fa'atin niron. Malaikat itu pun dengan kekuatan angin yang Allah kirimkan, api yang dipakai buat memasak, api yang dipakai buat menjaga, memanaskan udara di musim dingin. Jadi perapian itu pun juga dipadamkan oleh angin dan para malaikat ini. Wa akfa'atil kudur. Bahkan kidir-kidir yang dipakai buat masak itu pun dibalik-balikkan, ditumpahkan. Jadi masakan berantakan semuanya, dapur berantakan. Ini kalau kira-kira angin kayak begitu itu, sampai kidir yang dipakai buat masak itu semuanya pada gelempang, pada berantakan, tumpah. Wahalatil khuyulu ba'duha bi ba'dfi ba'din. Dan bahkan kuda-kuda yang mereka tambatkan itu udah saling bertabrakan satu sama lain karena ketakutan. Kan bisa jadi ketika malaikat turun itu orang nggak ngelihat, tapi kuda, onta ngelihat. Kuda pada ketakutan, mereka bertabrakan satu sama lain. Nah, dalam situasi itu Allah kirimkan di hati tentara Ahzab wa arsala alaihimur ru'ba. Allah turunkan kepada mereka rasa gentar, mulai takut. Yang tadinya berani karena jumlahnya besar, yang tadinya berani karena merasa akan menang, begitu sudah sebulan lebih nggak ada tanda-tanda kemenangan, mulai ada rasa gamang, khawatir, takut. Jadi ini orang kalau usaha udah berkali-kali tapi gagal terus, maka lama-lama rasa percaya diri itu akan hilang. Coba aja misalnya kan orang main badminton, nyemes sampai 10 kali nyemes gak ada yang masuk. Lama-lama frustasi kan. Orang main pingpong, udah pakai semua gaya dipakai tapi gak masuk-masuk. Gak bisa mengalahkan lawan, itu bisa frustasi. Ya ini secara dohir, ya kalau pendekatan psikologis, ya wajarlah orang sudah sebulan lebih mengepung, tapi musuh lawan tidak bisa juga ditembus, lama-lama juga frustasi. Jadi apalagi ini Allah katakan, jadi Allah turunkan kepada mereka itu ar-ru'ba, mulai rasa takut, rasa getar. Waka surat takbirul malaikah fi jawanibil mu'askar hatta kana sayyidu kulli khaba'in yaqulu ya bani fulan halumma ilayya fa idashtama'u qala an-naja lamma ba'asallahu alaihimur ru'ba. Kaum muslimin pasukan zaman itu ada yang menyebutkan hanya kira-kira jumlahnya 3.000 sampai 5.000 orang. Tapi dengan datangnya turunnya malaikat ini, kesannya pasukan muslim itu banyak banget. Sehingga kata Al-Qurtubi, waka surat takbirul malaikah fi jawanibil mu'askar. Dan banyak suara takbir
yang ada di sisi-sisi pasukan orang kafir itu, pasukan Ahzab itu, sepertinya kaum muslimin jumlahnya banyak dengan suara takbirnya. Di mana-mana takbir. Padahal kaum muslimin jumlahnya, jadi pasukannya antara 3.000 sampai, kalau jumlah di semuanya paling juga nggak sampai 5.000. Tapi ini bisa menguasai situasi, di mana-mana takbirnya kenceng semuanya. Ini salah satu yang namanya perang sea war ya. Jadi perang psikologis untuk menumbuhkan ketakutan. Jadi karena di mana-mana banyak takbir, sampai ini tentara Quraisy yang kira tinggal 4.000-an orang itu saling minta tolong satu sama lain. Tolong bantu kemari, tolong bantu kemari, tolong bantu kemari. Begitu udah datang, mereka katakan an-najah, an-najah, selamatkan kami, selamatkan kami. Karena mereka merasa bahwa sekarang yang jumlahnya besar pasukan kaum muslimin. Yang tadinya mereka jumlahnya merasa besar. Begitu situasi sudah berbalik, datangnya pertolongan Allah lewat malaikat ini, nah mereka merasa malah ketakutan dan sampai minta an-najah, an-najah, selamatkan kami, dan mulailah mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, mendengar tentara Ahzab yang mulai ketakutan itu, ya ini yang diriwayatkan Abu radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la ilaha illallah wahdah, a'azza jundah, wa nasara abdah, wa ghalabal ahzaba wahdah, fala syai'a ba'dah. Ini kalimat yang seringkali ditirukan ketika takbir Idul Fitri, Idul Adha. Ini takbir dulu ini Nabi ucapkan ketika Nabi mendengar ketakutannya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ketika mereka sudah mulai gentar, mulai ketakutan karena suara takbir yang bergema di mana-mana. Dan itu tak adalah takbirnya para malaikat. Nah, Nabi mengatakan la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya. A'azza jundahu. Allah lah yang menguatkan pasukannya, tentaranya. Wa nasara abdahu. Allah lah yang menolong hambanya. Wa ghalabal ahzaba wahdah. Dan Allah sendiri yang menghancurkan pasukan Ahzab. Fala syai'a ba'dah. Tidak ada sesuatu setelahnya. Semuanya mutlak kemenangan Ahzab. Kemenangan dalam perang Ahzab ini adalah kemenangan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada usaha, tapi tetap yang namanya pengakuan tauhid, keikhlasan Nabi, tawakalnya kepada Allah yang lebih dominan. Usahanya sangat serius. Nah, ini situasi udah makin di pasukan orang kafir makin lemah. Jadi antara usaha Nabi, doa Nabi yang terus dikumandangkan sampai ini kan pernyataan tauhid, keikhlasan Nabi mengembalikan bahwa kemenangan dalam menghadapi pasukan koalisi adalah pertolongan Allah. Nabi lafalkan sampai kita tirukan hari ini. Jadi la ilaha illallah wahdah. Kalau seringkali sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah, ya hampir sama kalimatnya, jadi isinya sama. Nah, ketika sudah suasana udah mulai situasi berbalik, kaum muslimin udah mulai tadi doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Udah mulai gak ketakutan lagi. Nah, Nabi uji dengan menyuruh sahabatnya untuk mengetes, mengetahui seberapa sih kekuatan kaum musyrikin yang tersisa di pasukan Ahzab. Jadi Nabi menyuruh sahabatnya, ala rajulun ya'tina bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. Nabi memberikan sayembara kepada para sahabatnya.
siapa di antara kalian yang bisa memberikan informasi valid tentang pasukan kafir Quraisy, man ya'tina bi khabaril qaumi, siapa yang bisa memberikan informasi valid tentang pasukan Ahzab, pasukan Quraisy itu, ja'alallahu ma'i yaumal qiyamah, orang itu akan nanti bersamaku di hari kiamat. Ini sayembara, tapi gak ada yang berani, karena betapapun tadi sudah doanya wa amin rawatina, tapi kalau untuk masuk mengetahui ke pasukan lawan, ya perlu nyali juga. Jadi Nabi minta ini ya, kalau sekarang dipakai yang namanya keputusan berdasarkan data. Jadi Nabi pengen tahu seberapa sih kekuatan yang tersisa. Pasukan Ahzab kan negosiasi dengan Ghatfan udah kelar, selesai. Jadi yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud, ya, moga-moga berhasil, tapi kan perlu kepastian. Tinggal berapa sekarang mereka tersisa di pasukan Ahzab itu. Nabi minta ada yang bisa memberikan data. Tapi sampai Nabi katakan 3 kali, ala rajulun ya'tina bi khabaril qaumi ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamah. 3 kali Nabi ucapkan, nggak ada yang berdiri. Karena memang gimana untuk mengambil data, untuk mengetahui keadaan lawan itu, gimana cara ngambil datanya? Ya, nggak ada yang bangun. Nah, sampai akhirnya karena nggak ada yang bangun, nggak ada yang tunjuk tangan, nggak ada tunjuk tangan, padahal janjinya nanti di hari kiamat bersamaku. Nggak ada yang berani. Akhirnya Nabi menggunakan langsung nunjuk orang. Faqala kum ya Hudzaifah. Jadi seorang sahabat segitu banyak, 3.000-an orang, nggak ada yang berani. Nah, akhirnya Nabi langsung tunjuk, kum ya Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, bangun kamu. Fa'tina bi khabaril qaumi. Nah, berikan kepada kami tentang kabar berita keadaan pasukan musuh. Jadi ambil data keadaan musuh seperti apa. Tapi wala tad'arhum alayya. Jangan sampai kau membuat sesuatu yang menyusahkan kita. Nah, jadi jangan bikin masalah yang buat kita kena masalah. Ini misi misi intelijen. Tapi jangan sampai nanti jadi masalah bagi kita. Makanya dalam ilmu intelijen itu ya memang harus, ya kalau ada kegagalan harus tanggung sendiri. Jangan sampai jadi masalahnya kembali ke kita. Nah, pesan Nabi kepada Hudzaifah, ayo kamu masuk ke sana, ambil data keadaan seperti apa, jangan bikin masalah bagi kita. Nah, akhirnya kata Hudzaifah, karena ditunjuk, famadaitu ka'annama amshi fi hamamin. Jadi langsung berangkat, suasana yang musim dingin seperti itu, kata Hudzaifah, begitu ditunjuk, rasanya aku berada di musim panas. Jadi kan musim dingin ini. Karena kalau orang jalan di musim dingin itu kan ada gemeter-gemeter apa gitu. Ketapa kedinginan. Tapi ini rasanya kayak ada di penghangat. Di hamam. Di penghangat. Sampai dia bisa masuk ke dalam, nyebrang ke pasukan Ahzab karena memang suasana ini malam gelap. Hingga faida Abu Sufyan yusli dhuhrahu bin nari. Sampai aku bisa melihat Abu Sufyan yang memanaskan badannya dengan api di belakangnya, sedang hangat. Saking udah sampai bisa dekat masuk ke
pusat kekuatan musuh, masuk sampai ke Abu Sufyan. Hampir-hampir Hudzaifah melakukan kesalahan, hampir-hampir. Fawadha'tu sahman fi kabidil qausi wa aradtu an armihi. Aku sudah mau meletakkan anak panah di busur panahku, mau aku bidikkan ke Abu Sufyan karena udah kelihatan. Tapi karena pesan Nabi jangan bikin masalah. Akhirnya aku batalkan niat itu. Dan kemudian terus aku masuk mendekati sampai, nah dalam cerita yang lain, dia masuk sampai ke sampingnya Abu Sufyan. Sampai ke Abu Sufyan. Jadi dalam riwayat Al-Qurtubi, kecerdasan Hudzaifah sahabat ini sampai bisa masuk dalam riwayat Az-Zarqani. Nah, begitu malam yang gelap, sudah suasana udah tegang tadi, udah ada serangan angin, tenda udah pada berantakan. Nah, Abu Sufyan ini sebagai pengkomandan perang, jadi mengumumkan kepada pasukan, liya'khud kullu rajulin minkum biyadi jalisihi, agar setiap orang di antara kalian ini pegang tangan teman sebelahnya, kuatkan barisan, semuanya pegang teman satu sama lain, karena suasana gelap, jangan sampai ada musuh yang masuk. Padahal udah Hudzaifah ada di situ. Maka dengan cekatan Hudzaifah langsung pegang tangan, fadarabtu biyadayya ala yadi alladhi an yamini. Kata Hudzaifah, maka aku langsung pegang tangan kananku orang sebelahku dan aku tanya, man anta? Siapa engkau? Qala Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Qala Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nanti langsung dia ngeduluin tanya, kan Abu Sufyan mengumumkan tadi. Harus semuanya pegang tangan sebelahnya dan menanyakan siapa yang di sebelahnya. Maka cekatan Abu Hudzaifah langsung pegang tangan, yang dipegang ternyata tangannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Qala man anta? Qala Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Tsumma darabtu biyadi ala alladhi an shimali. Lalu aku pegang tangan kiriku dan aku pun berkata, man anta? Siapa kamu? Kata yang sebelah kirinya, Amr bin As. Selamatlah Hudzaifah, nggak ditanya, karena nanya duluan. Ini keberanian dan kecerdasan. Ini kalau nggak berani masuk ke dalam ruang, masuk ke jantung musuh ini ya perlu nyali besar. Ini sampai akhirnya berhasillah Hudzaifah bisa memetakan keadaan pasukan Abu Sufyan. Jadi jumlah mereka, lalu kata Hudzaifah, summa dzakartu qaula sallallahu, jadi farajatu ka'annama amshi fi hamamin. Lalu saya berhasil, jadi setelah misi intelijen yang misi rahasia tadi berhasil, saya kembali pulang menuju ke Madinah, menemui Rasulullah SAW, tidak mengalami kedinginan, rasanya jalan di ruang yang ada penghangatnya, fi hamamin. Jadi ini juga kalau dalam banyak hal, bisa karena memang faktor motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat itu bisa merubah keadaan. Jadi selain nanti kalau ada yang menyebutkan kalau di kitabul Karomatul Aulia, cerita ini masuk dalam karomahnya, jadi karomah kemuliaan Allah berikan kepada Hudzaifah. Karena dia bukan nabi, maka bukan mukjizat, namanya karomah. Di buku-buku hadis disebut dengan Karomatul Aulia, keramatnya para wali. Nah, di antara keramatnya Hudzaifah itu jalan di musim dingin tapi terasa hangat. Jadi, dalam menjalankan misi ini, nah, sampai akhirnya bisa balik pada Rasulullah SAW, kembali dan melaporkan. Nah, begitu sampai kepada Nabi, nah, kembali dia mengalami kedinginan. Fa'ataitu Rasulullah SAW
wa asabanil burdu khina roja'tu wa qarartu. Jadi begitu sampai ke Nabi kedinginan lagi. Nah, fa'ahbartu Rasulullah sallam. Nah, karena sampai di depan Nabi ketika bikin laporan kelihatan kedinginan lagi, padahal tadi ketika pulang pergi nggak kedinginan, begitu sampai kedinginan. Nah, melihat sahabat Hudzaifah yang kedinginan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan jadi alas yang Nabi pakai untuk sholat, lalu Nabi gunakan untuk menyelimuti Hudzaifah. Kata Hudzaifah, wa albasani fadla ibaatin kanat alaihi yusalli fiha. Ini satu kehormatan bagi seorang sahabat. Alas, jadi kalau kita mungkin sajadah ya, sajadah atau ada yang suka juga dipakai apa itu plasmina. Ya. Jadi kalau lihatin kalau orang-orang Arab di musim dingin itu kan ada kadang bawa kayak apa itu bukannya sorban kan, itu kan bisa dipakai buat selimut alas sholatnya itu. Nah ini yang dia dipakai buat alas sholat Nabi, begitu ngelihat Hudzaifah kedinginan, langsung Nabi pakaikan selimutkan ke Hudzaifah. Nah, kata Hudzaifah, wa albasani fadla ibaatin kad alaihi yusalli fiha. Maka Nabi mengenakan kepadaku alas sholat yang Nabi pakai sholat tadi. Falam abroh iman hatta subha. Saking hangatnya Hudzaifah setelah tugas tadi yang sempat kedinginan diselimuti dengan kalau sekarang sejadah Nabi atau selimut Nabi tadi. Saking amannya Hudzaifah tidur itu sampai atas subha, sampai subuh baru Nabi bangunkan. Falamma an asbahtu qala Rasulullah sallam. Begitu sudah pagi, sudah subuh, Nabi bangunkan, kum ya Nauman, kum ya Nauman. Jadi bangunlah. Ini kalau diartikan makna harfiahnya itu kurang enak. Kum ya Nauman, bangunlah wahai tukang tidur. Jadi menggunakan kalimat bercanda, ya Nauman, tukang tidur. Jadi Nabi memanggil sahabat Hudzaifah yang enak tidurnya setelah kedinginan itu dengan panggilan kum ya Nauman, bangunlah wahai tukang tidur. Dibangunlah Rasulullah SAW setelah dipakaikan dari selimut alas sholat yang Nabi pakai. Jadi ini salah satu gambaran tentang bagaimana ada hubungan kemanusiaan, hubungan Nabi dengan sahabat, bagaimana Nabi itu memberikan janji harapan kepada para sahabatnya. Dan inilah yang bisa kita pelajari bagaimana cara Nabi mengelola emosi orang, bagaimana Nabi merawat emosi para sahabatnya ini. Jadi ada yang ketakutan, ada yang kedinginan. Secara dohir, ya orang dingin ya dikasih selimut. Saking nikmatnya diselimutin sampai tidurnya kesiangan. Nah itu wajar, dan itu enggak Nabi bangun dengan bercanda gitu. Kum ya Nauman, tukang tidur bangun. Jadi cara ngebangunkan tidak seperti sebagian orang yang bangunnya dengan suara kenceng-kenceng, apalagi dikebuk pakai gitu ya. Jadi bangunnya dengan menggunakan kalimat namanya kalimat menggambarkan tentang rasa cinta yang luar biasa. Jadi kum ya Nauman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau diberikan catatan oleh Ali As-Salabi, lutfun Nabi ma Hudzaifah inda rujuihi, gambaran tentang kelemah lembutan Nabi kepada Hudzaifah, sahabat yang dikenal sebagai pemberani. Nabi paling tahu di antara para sahabatnya untuk melakukan misi rahasia ini ya tentu orang yang punya nyali yang besar. Dan Hudzaifah ibnul Yaman yang juga nanti dikenal sebagai sahibu sirri Rasulillah, orang yang pemilik rahasia Nabi tentang data orang munafik. Hudzaifah ibnul Yaman ini
Jadi orang munafik Madinah yang tahu datanya adalah Hudzaifah. Sehingga nanti dipakai pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar ketika menjadi khalifah, kalau mau sholat di jenazah, lihat dulu Hudzaifah ikut sholat apa enggak. Kalau Hudzaifah ikut sholat, Umar ikut sholat. Kalau Hudzaifah enggak ikut, Umar enggak mau ikut. Karena Hudzaifah ini yang juga dikenal pemilik data orang munafik Madinah. Nah, ini kelembutan Nabi. Jadi ketika pulang dari misi rahasia tadi, saat mengalami kedinginan, Nabi selimuti, dan ini menjadi salah satu pelajaran penting tentang bagaimana memperhatikan orang, bagaimana menghargai orang, bagaimana memberikan, kalau di kita itu ya reward ya. Reward. Jadi setelah orang itu berhasil, maka diberikan reward yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kemudian tidak lama setelah ini, jadi Abu Sufyan karena sudah makin berantakan, jadi untuk melanjutkan bertahan di Madinah sudah nggak mungkin. Jadi karena tenda sudah berantakan, kidir sudah berantakan, ternyata pasukan sudah berkurang jauh. Akhirnya dalam cerita berikutnya nanti Abu Sufyan dan pasukannya menarik diri untuk pulang meninggalkan Madinah. Itulah yang nanti bukti kemenangan yang Allah berikan pada Nabi, yang tadi dinyatakan bahwa kemenangan perang Ahzab adalah murni pertolongan Allah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Demikian insyaallah yang dapat kita pelajari pada pagi hari. Insyaallah in waktu kita lanjutkan dengan Al-Wasful Qur'ani li Ghazwatil Ahzab, tentang gambaran, jadi deskripsi Al-Quran menceritakan perang Ahzab ini dalam surah Al-Ahzab. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kalau ada yang mau disampaikan, ada catatan, dipersilahkan.